Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini kita mau membahas mesin jahit lagi. Kali ini aku kayaknya bawanya lumayan mewah karena bawa mesin jahit sampai 3 nih. Nah ini aku mau jelasin dulu tema hari ini itu apa. Hari ini itu temanya adalah mesin jahit yang affordable dan terbaik di Jahitmart dengan harga di bawah 2 juta. Jadi ini buat kalian yang mungkin mau nyari mesin jahit terus yang di bawah 2 juta. Nah, kalian bisa nonton video kali ini dari awal sampai akhir. Nah, kali ini aku bawain 3 brand. Jadi ini brandnya semua beda-beda. Ini ada yang Singer, Butterfly, dan juga Brother. Nah, buat kalian yang mau nyari mesin-mesin ini, kalian bisa lihat tutorial dan review lengkapnya di playlist jahitnya Jahitmart. Jadi kalau yang ini tuh tipenya Singer M1155. Lalu yang ini Butterfly JH8190A, dan yang ini Brother GV1400. Ya, jadi mungkin kalian udah punya mesin ini atau bagaimana dan kalian mau bandingin lagi beda-beda brand, kalian bisa compare di video kali ini. Nah, ini aku udah sediain kalian kayak table gitu. Kalian bisa stop aja videonya, kalian bisa baca secara rinci kayak harga, watt, terus juga spesifikasi lainnya. Nah, ini aku mau mulai dulu dari bagian harga. Untuk Butterfly JH8190A harganya itu di 1.425.000. Jadi yang ini ya 1.425.000. Terus untuk yang Brother itu 1.490. Yang ini ya 1.490. Terus di Singer M1155 harganya 1.460.000. Jadi kalau untuk harga memang nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi makanya aku ambil 3 tipe ini karena harganya itu 1,4 sampai 1,5. Dan untuk harga memang kalau tercatat untuk tanggal ini, hari ini tanggal 10 Juni lah. Ya, 10 Juni itu harganya Brother itu sekarang 1.490, terus kayak ini 1.425, dan yang ini 1.460.000-an gitu ya. Terus kita akan lanjut ke bagian berat. Kalau yang Butterfly JH8190 beratnya adalah 8.000 gram. Lalu yang GV1400 di 7.000 gram. Terus di Singer M1155 8.000 gram juga. Jadi kalau untuk di berat memang Butterfly sama Singer memang lebih berat dibandingkan dengan mesin Brother ya. Tapi nggak terlalu signifikan sih. Kalau mesin jahit di 7 kilo, 8 kilo itu masih standar lah. Kecuali kalau misalnya udah masuk 8,5, 9 kilo. Nah itu harus dipertanyakan tuh. Apa yang membuat dia berat? Apakah motornya memang beda gitu? Atau ada something di dalamnya yang memang beda gitu ya. Terus selanjutnya kita akan bahas pola jahitan. Aku sering banget ngomongin pola jahitan. Mungkin yang nonton juga udah mulai bosan kali ya. Jadi pola jahitan itu untuk dekoratif item ya. Ini kalau yang kalau kalian mau nyari yang pola jahitan yang memang banyak, nah itu kalian memang mesti upgrade ke kelas yang lebih tinggi. Kalau di sini ini rata-rata masih belasan, jadi pola jahitannya itu belum sampai 20. Nah ini kalau misalnya di Butterfly JH8190 itu dia pola jahitannya 12. Pola jahitannya 12 plus 1 untuk lubang kancing. Terus dia kalau Brother GV1400 pola jahitannya 14 plus 1 lubang kancing. Singer M1155 pola jahitannya itu 14 plus 1 lubang kancing. Nah jadi dia memang untuk lubang kancing sendiri itu mereka semua rata-rata ditaruh di 4 langkah. Jadi belum one step. Ini semua 4 langkah. Terus kita akan lanjut ke bagian bobin. Nah bobin itu ada bobin bawah sama bobin atas ya. Jadi kalau yang mesin-mesin yang ikutnya sistem lama itu biasanya hitungannya bobin bawah. Jadi kalau kayak mesin yang klasik, mesin high speed yang memang belum portable itu biasanya dia bobinnya bobin bawah. Cuman di sini kalau dicatat untuk JH8190A itu dia masih bobin bawah. Terus untuk Brother GV1400 dia udah drop bobin atas. Jadi kalau kalian mau nyari yang lebih modern
Tapi sebenarnya bobin atas sama bobin bawah kalau buat aku nggak gitu terlalu ada permasalahan. Nah ini GV 1400 udah bobin atas. Dan Singer M1155 juga dia udah ada di bobin atas gitu ya. Nah untuk perbedaannya sendiri aku udah sering bahas juga. Jadi kalau bobin atas itu keunggulannya adalah kita bisa sering-sering ngecek bobinnya itu benangnya udah habis atau belum gitu ya. Kalau bobin bawah itu resikonya adalah kalau misalnya kita ngejahit terus tiba-tiba kok benangnya habis, udah jahitnya udah keburu banyak kan sayang gitu ya. Jadi kalau bobin bawah itu memang kita mesti sering-sering buka kumparan bawahnya, tapi kalau bobin atas itu kan kelihatan. Cuman ada beberapa orang yang lebih senang bobin bawah karena katanya bobin bawah itu lebih aman dan safety. Jadi kalau misalnya ketusuk-tusuk jarum itu lebih enak, lebih aman kumparan, dan bobinnya itu bagusan bobin bawah, katanya ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ini secara preference aja sih. Kalau di aku sih nggak akan ada permasalahan terlalu jauh untuk bobin atas dan bobin bawah. Dan menurut kabar beritanya, ini beberapa orang ada yang ngomong kalau bobin atas itu dia suaranya lebih halus dibandingkan dengan yang pakai bobin bawah. Nah nanti coba kita tes ya getarannya kayak gimana. Apakah benar bobin atas lebih halus dibandingkan bobin bawah ya. Terus next kita akan bahas fitur free arm. Aku mau jelasin dulu fitur free arm itu apa. Di beberapa video mungkin kalian sudah sering dengar tentang fitur free arm. Ini untuk yang belum tahu aja, fitur free arm adalah bagian komponen dari mesin jahit yang bisa kita lepas. Kegunaannya adalah untuk mempermudah kita menjahit kerung lengan. Jadi kerung lengan itu kan kecil gitu ya. Jadi kalau ada komponen yang bisa dilepas, terus lengannya kita masukin, terus kita jahit keliling, itu dia keliling gitu loh. Jadi space-nya itu lebih sempit gitu ya. Nah untuk mesin jahit ini ketiga-tiganya punya fitur free arm, jadi sama-sama bisa dilepas ya. Ini kita coba bahas dimensi dulu. Singer itu panjang depannya 39 cm, lalu lebar sampingnya itu dimensinya ada 13 cm dengan tinggi 30 cm. Terus untuk Butterfly 8190A dimensinya itu panjang yang mesin jahitnya adalah 35 cm, lebarnya itu 15 cm, dan tinggi 29 cm. Nah ini kelihatan ya. Dimensi dari Brother itu panjangnya 36 cm mesinnya, lalu lebarnya 13 cm, dan tinggi 30 cm. Jadi dia sama kayak Singer. Jadi memang tergantung kalian prefernya memang mau yang sempit, yang slim, atau mungkin kalian maunya tuh nggak apa-apa yang besar, yang penting aku nyaman pakainya gitu. Jadi tergantung kalian space-nya di mana, terus mau jahitnya kayak gimana gitu ya. Ini tergantung dari kenyamanan kalian mau pilih yang mana. Terus next, selain dimensinya, kita juga ada bahas pemasang benang otomatis. Di pemasang benang otomatis Butterfly JH8190A ini dia ada pemasang benang otomatis ya. Di sini ada dia. Nih ada pemasang benang otomatisnya. Terus di Brother GV 1400 sayangnya belum ada pemasang benang otomatis. Terus di Singer M1155 dia juga tidak ada pemasang benang otomatis. Jadi untuk memasang benang otomatis 8190 ini lebih unggul dibandingkan dua brand yang lain gitu. Lalu kita akan bahas masalah watt. Watt ini kalian bisa sesuaikan kalau kalian mau cari yang watt rendah. Nih infonya. Di Butterfly JH8190A wattnya itu 70 watt. Nah untuk Brother GV 1400 itu ada tercatat 50-65 watt. Jadi memang cukup rendah untuk wattnya. Lalu di Singer M1155 wattnya itu 50 ya. Jadi kalau kalian mau cari yang hemat watt, kalian bisa pilih yang Brother GV 1400 dan juga Singer M1155. Next kita di lampu LED. Nah semua mesin ini, ketiga brand ini sudah mempunyai lampu LED yang putih ya. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi kalau lampunya kuning, panas dan bla bla bla. Ini lampunya udah putih dan udah LED. Jadi udah nggak ada permasalahan lagi. Nah untuk selanjutnya kita akan cobain kira-kira mesin jahit ini gimana suaranya, gimana getarannya. Yuk kita lanjut ke sesi selanjutnya.
Nah itu dia tadi getarannya, bunyinya kayak gitu. Nah kalau menurut aku sih memang kalau yang bobin atas itu GV 1400 dia memang suaranya lebih halus dibandingkan yang bobin bawah. Nah kalau kalian mau nyari yang getarannya lebih halus, kalian bisa ambil yang GV 1400. Terus apa kak perbedaannya? Memang getaran itu sangat ngaruh ya. Kalau buat aku pribadi sebenarnya kalau secara suara sih tidak akan terlalu ngaruh ya, namanya mesin, kamu ngejahit pasti akan ada suaranya. Cuman kalau misalnya getarannya terlalu bergetar, namanya kamu ngejahit gitu ya, apalagi kalau masih pemula, untuk ngontrolnya kan kita sambil ngejahit kita sambil getar-getar gitu ya, takutnya jahitannya jadi nggak lurus. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari yang memang oke, aku mau bener-bener safety biar aku ngejahitnya rapi banget, nah kalian bisa cari yang bobin atas. Tapi kalau aku secara pribadi, secara teknis sih pengoperasiannya tidak ada permasalahan lebih lanjut kok perbedaan bobin atas sama bobin bawah gitu ya. Terus next, kalau seandainya kalian mau cari mesin jahit yang memang lebih ramping. Nah, kalau mau ngomong lebih ramping di Brother GV 1400 sama Singer, ini dia lebih unggul, lebih ramping. Karena dimensinya itu sendiri, dia sama-sama di lebar 13 cm. Cuman perbedaannya adalah Brother lebih pendek sedikit dibandingkan Singer M1155. Jadi tergantung kalian bisa sesuaiin space-nya kayak gimana. Lalu untuk JH8190A dia memang lebih lebar ya. Terus juga panjangnya ya nggak terlalu sampai lebar banget sih. Cuman kalau aku pribadi dia punya plat memang dia lebih lebar gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya memang spesifikasinya itu kalian mau ngejahitnya baju-baju dress yang mesti lebar, kalian misalnya sekolah fashion. Nah kalau kalian nggak mau tambahin komponen mesin meja lagi, kalian bisa ambil JH8190A. Kenapa? Karena dia punya plat kain besar. Jadi kalau kalian giniin itu, taruh kain itu dan itu lebar banget kan. Memang tetap ada meja sih. Cuman kalau kalian punya plat kain lebih lebar, itu mendukung kalian. Jadi bahan kalian tuh lebih balance gitu loh. Dibandingkan yang platnya tuh sempit. Nah itu kalian bisa cari yang platnya lebar. Terus next untuk beratnya. Tadi aku sempat bahas yang 8.000, 7.000, 8.000 gitu ya. Nah, kalau kalian mau cari yang memang beratnya itu lebih ringan, kalian bisa ambil yang GV 1400. Tapi kalau misalnya, ya nggak apa-apa berat-berat dikit, yang penting komponennya aku lebih suka desainnya dan bla bla bla. Nah, kalian bisa ambil yang Butterfly JH8190A dan juga Singer M1155. Tapi kemungkinan dia kenapa lebih berat itu karena memang GV 1400 itu dia lebih kecil gitu loh dimensinya dibandingkan dengan JH8190A gitu ya. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja, kalau misalnya ringan dia berarti mesinnya lebih kecil, kalau seandainya dia agak berat berarti plat kainnya lebih besar. Jadi memang ada pengorbanan untuk ngangkat-ngangkatnya ya yang cewek-cewek. Tapi nggak gitu masalah sih, tadi aku ngangkat juga nggak sampai berat banget gitu, nggak sih gitu ya. Nah ini dia beberapa mesin jahit di bawah 2 juta yang bisa jadi rekomendasi aku yang affordable, yang spesifikasi juga cukup memadai untuk aku compare, karena kan ini beda-beda brand ya, Brother, Butterfly, Singer gitu ya. Jadi ini perbedaannya nih, kalau misalnya brand-brand ini kurang lebih harganya di kisarannya sama, yaitu 1,4 sampai 1,5. Ini perbedaannya apa sih? Nah ini dia perbedaannya. Oke deh keluarga Jahitmat, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Jadi aku nggak akan mendisklaimer mesin mana yang lebih bagus, brand mana yang lebih bagus. Kalian pilih sendiri, karena mesin-mesin di depan aku ini, brand-brand di depan aku ini sama-sama punya kelebihan dan juga kekurangan pastinya. Tapi kalau kalian mau nyarinya yang lebih lengkap, pastinya kalian butuh price dan juga budget yang lebih tinggi dibandingkan harganya 1,4, 1,5 ini ya guys. Oke deh, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on sosial media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa komen-komen dan juga DM-DM kalau seandainya ada pertanyaan dan mungkin kalian ada ide-ide untuk konten-konten selanjutnya. Kalian bisa komen, Kak review mesin jahit ini dong, nanti aku tampung dulu. Semoga aku bisa menemukan mesin jahitnya yang aku bisa beli dan juga bisa aku review di channelnya Jahitmat. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmat selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye.